sana tuh gue senangnya ya kota Semarang itu kalau makanan tradisionalnya tuh murah-murah, enak-enak banget. Makanya gue tuh itu ngerajut. Iya, aku sebenarnya lagi berjemur, lagi nunggu jam kantor tiba. Jam kantorku kan 8:30. Nah, aku itu nyampe kantor itu jam berapa? 7:30 gitu. Jadi gue daripada nganggur kan, jadi gue kayak belajar ngerajut gitu sambil berjemur, sambil kan vitamin D bagus ya kalau buat pagi gitu kan. Jadi makanya gue belajar merajut supaya aku ini nggak nothing gitu loh, berjemur cuman bengong gitu ngeliat handphone, kayaknya is nothing gitu ya kan. Jadi wah, in time ya, udah bukan on time. Iya, gue nggak suka telat masalahnya orangnya. Gue tuh kalau telat pusing kepala gue. Jadi gue lebih baik datangnya lebih early gitu, lebih cepet daripada bukan on time lagi, lebih early datangnya ya, in time ya namanya. Jadi makanya kenapa gue kayak udah daripada gue nganggur gitu kan, ya udah gue belajar lucu loh, belajar nih. Terus gue ngajarin lucu kan, terus gue ngajarin anak gue untuk kayak, anak gue masih kelas 1 SD yang pertama tuh kelas 1 SD, jauh lebih baik kalau 30 menit sebelumnya. Iya sih, ini udah nggak 30 menit lagi, gue udah 8:30. Gue jam kantor gue enggak, tadi gue datang jam 7:04 gitu sih. Jam 7:04 gue sempet yang kayak sholat duha dulu gitu ya kan. Biar rezeki kita ngalir lancar gitu ya kan. Kita ini kan minta, jangan minta jin sama setan, jangan minta sama Allah gitu, pasti dikasih insya Allah. Itu 2, 3, 4, 5, oh ya ini udah 10 ya, insya Allah dikasih gitu. Jauh lebih baik kalau ya betul, itu paling gak suka. Jadi gue lagi ngajarin anak gue untuk mencari uang sendiri gitu, karena gue tuh seneng gitu kayak ngelihat pendidikan di Cina ya. Jadi gue tuh dulu kan ngacunya ke Jepang juga bagus gitu kan. Cina tuh sekarang lagi bagus loh ya. Jadi mereka tuh ngelatih anak-anak itu untuk mandiri sejak kecil gitu. Jadi gue lagi ngelatih juga buat anak gue untuk mandiri gitu. Berapa jauh di rumah dari kantor? Oh jauh, rumah aku kan di Cibubur ya kan, kantor aku kan di SCBD gitu. Jadi 30 kilo ya, jadi nggak bisa jalan kaki, nggak bisa. Oh jalan kaki nggak bisa, otomatis sudah pasti naik kendaraan ya. Cuman sejak kendaraan umum di Jakarta ini bagus, gue udah jarang lagi bawa mobil gitu. Gue lebih enak kayak, dan kebetulan di satu komplek perumahan gue, tapi beda klaster gitu ya, beda klaster itu ada cici-cici gitu. Dia tuh kayak apa ya kalau di sana ya, dia tuh kayak menawarkan jasa untuk ngejemput orang-orang yang di komplek perumahan itu ke kantor gitu. Kebetulan kantornya tuh di daerah Gajah Mada sana gitu, jadi ngelewatin. Dilewatin kendaraan umum ya enggak juga sih. Gue kayak kalau naik kendaraan umum itu gue mesti nyambung lagi gitu ya, nyambung lagi naik ojol kadang gitu. Tapi gue seneng sih, happy ya, maksudnya gue kayak gue ngerasa gue kayak gue tidak memberikan kontribusi polusi loh buat Jakarta ini. Gue kayak bangga gitu sama diri gue sendiri gitu, karena gue kayak berhasil untuk tidak membawa mobil sendiri ke kantor gitu. Kalau dulu kan kendaraan umumnya jelek ya, males gitu, kayak aduh gengsi gitu naik kendaraan umum gitu. Nah gue berhasil untuk mengalahkan diri gue sendiri, untuk menurunkan ego gue, menurunkan gengsi gue untuk tidak bawa mobil secara terus menerus. Dan itu kayak hore, gue berhasil nih mengalahkan ego gue berhasil tidak memberikan kontribusi buat. Lagi gini ya, ngomongin mengenai mobil ya, kayaknya banyak yang zonk ya sama yang Pertamax ya. Bisa gitu kita di se-Indonesia Raya dibohongin Pertamax oplosan pertalet. Astagfirullahaladzim, ngakak gua asli deh.
Eh, aku tiap hari naik kendaraan umum kurang lebih 18 tahun. Ya udah naik aja kendaraan umum terus. Karena ya ngapain sih mesti bawa kendaraan pribadi gitu, kalau which is sebenarnya nggak penting-penting banget gitu kan. Ya gue at least udah lama banget ya, udah hampir sejak pindah itu berarti dari tahun 2000, pokoknya Covid itu lah ya. Covid itu 2020 kan. Nah, sejak saat itu gue kayak udah nggak bawa mobil sendiri ke kantor gitu. 6 tahun kena oplosan nih, bego kita dia. Astagfirullahaladzim, kita nih orang Indonesia yang bego, apa pemerintah kita yang ngaco sih. Cuma ya udahlah, jangan tetap lah ya, gue jangan kabur ke luar negeri ya. Kalau misalnya kayak gini ya, kalau kita kabur ke luar negeri terus sudah kayak gitu, pemerintah kita lagi nggak baik-baik aja nih, negara kita lagi nggak baik-baik aja nih gitu ya kan. Terus siapa yang ngawasin? Kalau kayak gini kan nih kita ikut ngawasin, jadi kita tahu nih, oh ternyata oplosan ya, anjir. Aduh, ngakak gua. Pagi-pagi dibikin ngakak oleh dagelan pemerintah ini. Tetap lah ya, kalau gue pribadi sih ya, gue tetap nggak setuju dengan yang hashtagnya kabur aja dulu ke luar negeri, itu tetap nggak setuju. Walaupun ya kondisi negara kita kayak gimana carut marut seperti apa ya, whatever lah, kita harus tetap konsisten berada di negara ini untuk ya saling membantu, membangun, mengingatkan gitu kan. Saya udah sering keluar negeri tapi nggak suka, lebih cinta Indonesia meski dioplos. Iya sih, gue juga sama. Paling enak tuh hidup di Indonesia loh ya, gitu. Kita nih di Indonesia tuh, nih lihat, pagi-pagi kita masih bisa ngobrol kayak gini, terus orangnya juga masih ramah-ramah gitu. Parkir, buset deh, parkiran segede gaban. Lu mau rumah kagak perlu kayak di apartemen, pusing tahu tinggal di apartemen itu. Misalnya lo kayak ketinggalan apa di mobil, ya belum ngantri liftnya, belum ini belum itu ya kan. Bulan Juli mau ke Jepang, cemas kehilangan jamaah sholat subuh. Tapi Jepang kan sekarang udah, teman-teman Indonesia kan udah pada donasi untuk masih di Jepang ya. Udah mulai banyak kayaknya di Jepang itu yang kayak apa namanya, yang masuk Islam ya kayaknya kalau nggak salah ya. Ya gue turut seneng sih gitu, karena memang ya dengan begitu nanti kan akan banyak tempat-tempat ibadah yang akan dibangun di sana ya. Ya gue juga salut sih sama perjuangan teman-teman kita yang di Indonesia tapi yang berada di Jepang dengan mengembangkan syiar agama Islam gitu. Gue juga salut juga sih gitu. Keren sih mereka, luar biasa gitu. Iya ya, emang kalau udah terbiasa, kita udah biasa jamaah sholat subuh gitu, kalau nggak sholat subuh tuh kalau nggak berjamaah gitu kayak ada sesuatu yang hilang. Emang menurut gua tuh ya, ibadah itu adalah edik sebenarnya ya. Kalau kita setiap hari terus gitu, makanya gue bingung kalau ada orang ediknya malah ke sesuatu hal yang negatif gitu ya, kayak misalnya apa tuh, smoke gitu, terus apalah gitu, kehidupan malam yang gak jelas gitu. Gue bingung apa enaknya gitu, padahal kalau kita ibadah, kita sholat itu edik juga loh sebenarnya. Benar, khawatir kalau belum sholat aja itu sudah kekayaan yang luar biasa dari Allah. Iya, dan mungkin ya nih, gue tuh kan kemarin gue mau sharing nih ya. Jadi kemarin tuh kan gue kena kayak asam lambung, bukan asam lambung lagi sih, tapi gastritis gitu ya kan. Nah, gue pakai sholat. Gue jadi sekarang tuh lagi mengikuti pola hidupnya Rasulullah gitu ya. Jam malam tuh gue udah nggak makan, dan sekarang gue tidur gue tuh enak banget, terus nyenyak gitu ya. Pokoknya setelah jam 5 gue tuh udah nggak makan, gue hanya minum air putih aja gitu. Di badan tuh enteng banget loh, beneran dah. Di badan tuh enteng banget, terus udah kayak gitu nyaman, enak gitu kan. Terus lambungnya juga jadi enak gitu kan, karena kan kalau gastritis itu kan kemana-mana sakit ya ininya, apa namanya tuh, badan sakit, pegel-pegel kayak begitu gitu.
Iya benar, kalau kita ngikutin Rasulullah itu sebenarnya gaya hidup Rasulullah itu di badan kita jadi sehat. Makanya kenapa Rasulullah itu nggak sakit ya, sakit-sakit kan ketika akan meninggal gitu kan. Nah itu emang benar sih gitu, jadi gua aplikasiin. Kalau dulu kan sering pulang malam sama temen ngopi dulu, terus apa namanya ya, ngerumpi dulu gitu. Nah sekarang itu udah aku kurang ya, malah udah nggak pernah lagi sekarang gitu. Jadi pulang kantor ya udah tinggal pulang kantor, tapi jam 5 itu gue makan berat. Nggak, sekarang udah nggak ngopi. Aku sekarang udah nggak ngopi karena begitu ngopi itu kayak kulit gue jadi kering gitu kan. Nih kulit gue tuh lembut ya gitu. Nah kalau gue ngopi gue tuh jadi kayak kering gitu kulit gue juga nggak ngerti gitu. Akhirnya sekarang gue udah nggak ngopi lagi, gue udah nggak mau ngopi gitu. Jadi ya udah gue stop ngopinya karena ya ternyata nggak bagus juga sih. Kalau teh panas ya masih kadang-kadang ya, karena kan gue suka cemil-cemilan kayak crackers gitu-gitu. Jadi ngeteh kadang, balik itu kayak kalau nggak diajak suami gue juga gue males gitu. Misalnya kayak makan di restoran gitu, suami gue pesen apa namanya, pesen minuman gitu, teh gitu, gue juga ikut nimbrung gitu. Tapi kalau kayak misalnya sendiri gitu nggak mau sih gitu. Wah gampang ya bikin kulit adem dan nyaman, nggak usah ngopi, sederhana. Iya, iya bener, aku cuman kayak minum air putih gini doang tuh. Kemana-mana gue tuh bawa air putih kayak gini gitu. Ya ke restoran pun gue juga bawa air putih gitu, karena ya air putih kan mahal ya di restoran. Kalau air putih boleh lah kalau di restoran, kecuali kalau makanan berat gitu ya jangan lah. Itu namanya ya kayak mana makanan berat ya, susah lah ya, nggak boleh. Kalau di restoran kita mau di restoran bawa makanan berat ya jangan lah. Tapi kalau air putih nggak apa-apa. Ada water station kan di kantor ya, ada di kantor tuh lengkap gitu. Jadi kayak ada apa namanya tuh dispenser ada, di lengkap deh pokoknya. Kalau kantor aku tuh enak gitu. Makanya kalau kerja di SCBD itu emang ya kayak standarnya mungkin udah standar internasional kali ya. Tapi kalau kerja ya bener-bener kerja ya, kita nggak ada tuh kerja terus mau gabut gitu, nggak ada. Ini udah tinggal 5 menit. Terima kasih banyak ya, semoga kita bisa menjadi sahabat yang baik di sosial media. Jangan lupa follow aku ya. Terima kasih, udah gitu aja karena udah kurang 5 menit lagi aku harus balik kantor ya. Pamit ya, assalamualaikum.